Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kajian Ramadan. Insyaallah habis kajian kita buka bersama ya. Apalagi menunya nasi kebuli. Pakai kambing boleh, ayam boleh. Kambing tarifnya 5.000, ayam 2,5. Ya. Nah, siapa yang mau nanya? Ayo. Ini yang kacamata, siapa namanya, Nak? Ada yang tanya? Kalau enggak, Bapak yang nanya. Tentang puasa. Ada yang mau tanya? Ikut puasa nggak? Bisa sudah puasa? Udah puasa? Sehari atau setengah hari? Kong, kamu katanya setengah hari apa full? Full, makanya suka marah-marah ya, Kong ya? Gimana gitu? Ada yang marah. Ya, tema kita ini kacamata ada. Tema kita kemuliaan Ramadan. Kenapa Ramadan itu mulia? Silakan, siapa mau jawab boleh. Yang berjawaban benar boleh pulang, ayo. Orang belum jawab kok. Ayo dek, ini yang kacamata. Kenapa Ramadan itu disebut mulia? Yang sebelah juga, topi putih juga boleh. Kenapa Ramadan disebut bulan yang mulia? Hah? Satu, dengar dek. Karena di bulan Ramadan satu-satunya kita berpuasa sebulan penuh dari 11 bulan itu. Yang kedua, pahalanya ditingkat 1000 kali. Jadi kalau sedekah kita bulan Ramadan, pahalanya 1000 kali lebih besar dibandingkan pahala di luar Ramadan. Itu hebatnya Ramadan itu. Makanya kalau orang-orang suka sedekah bulan Ramadan, karena pahalanya 1000 kali dibandingkan di luar Ramadan. Makanya sedekahlah di bulan Ramadan. Yang sana aja, Pak. Ya, sedekah sebanyak-banyaknya. Misal si adik punya uang jajan 10.000, sedekah 5.000. Pahalanya 1000 kali lebih besar daripada di luar Ramadan. Insya. Makanya orang-orang tua dulu tiap hari bikin kolak banyak, Pak. Ibu saya tiap hari bikin seember itu. Sebelum berbuka dibagikan sama tetangga itu. Sekarang budaya itu udah kurang. Bikin sendiri, makan sendiri, bikin sendiri, makan sendiri. Kalau ibu tiap hari sedekah itu, Masya Allah. Bikin kolak pisang kepok. Ya, bikin bubur, diantari ke rumah tetangga. Masya Allah. Nah, satu, kenapa Ramadan itu mulia? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Awalnya ya, tidak semua Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, hanya awalnya. Apa itu pertama diturunkan, dek? Siapa bisa jawab? Al-Quran pertama diturunkan apa? Ayo, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana? Di Gua Hiro. Harus tahu itu, nak ya. Pertama diturunkan di bulan Ramadan di Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang pertama, bulan diturunkan dalam Al-Quran, buka surat 2185. Ayo baca yang di HP. 2185 Al-Baqarah. Ya, baca. Siapa mau baca? Terjemahan langsung. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Itulah Al-Quran, penuh dengan penjelasan. Ayat ini dijelaskan ini, ayat ini dijelaskan ini, dan pembeda antara hak dan batil. Makanya baca Al-Quran per huruf saja pun pahalanya banyak. Bisa 7, 70, 700 dan tak terhingga. Siapa yang tadi malam tidak baca Al-Quran?
Kenapa? Kalau bisa tiap malam ya nak, nggak bisa malam siang, ya. Karena Al-Quran itu mulia, mulia membacanya, mulia mempelajarinya, mulia mengamalkannya, mulia mengajarkannya, semua mulia. Ya, ya nak ya. Mulai nanti malam baca 2 lembar, sore baca 2 lembar, habis tarawih baca 2 lembar. Orang baca Al-Quran itu mulia. Nanti diasingkan tempatnya. Nanti di padang mahsyar, orang yang dekat Al-Quran itu tempatnya beda loh. Orang yang rajin saum Senin Kemis misalnya, tempatnya beda. Orang yang sering rajin sholat sunnah, tempatnya beda. Masing-masing punya tempat khusus. Baru dipanggil satu-satu. Siapa yang pertama dipanggil nanti? Orang yang puasa sunnah banyak. Siapa lagi? Orang yang suka sedekah. Yang paling istimewa itu nanti orang sedekah itu. Siapa kalau puasa, orang lain nggak ada untung kan? Kita rajin baca Quran 3 juz sehari, tetangga nggak untung. Tapi kalau kita sedekah, orang lain untung. Makanya tempat orang sedekah di padang mahsyar dibedakan Allah sendiri. Masya Allah. Karena menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain. Kalau sedekah itu. Kalau kita rajin baca Quran 3 juz sehari, cuma kita yang untung kok. Tapi kalau sedekah beda. Oleh sebab itu kita jadikan motivasi rajin sedekah, tiap hari sedekah. Kan tukang sampah ada, bikin nasi goreng. Tiap hari kasih nasi goreng, rebus telur, goreng telur. Pesan sama pembantu. Kalau lewat apa namanya? Tukang sampah kasih. Dari rumah belum tentu sarapan dia itu. Masya Allah. Tapi di luar Ramadan ya, jangan Ramadan dikasih nasi goreng. Berdosa kita. Ya, nanti pikir itu mulai besok kasih nasi goreng dia pagi-pagi. Ya. Buka surah 2 185. Ayo, siapa membaca Om? Yang tadi nak. Nah itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Wajib kan? Maka berpuasalah. Terus baca. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Berarti boleh tidak berpuasa dua hal. Pertama, kondisi sakit. Safar kita boleh nggak puasa. Tapi jaraknya minimal 82 kilo. Jangan 1 kilo dari sini ke Pasar Baru nggak puasa. Kilo ya Om dari rumahmu ya. Iya, 82 kilo minimal. Boleh tidak berpuasa. Enggak dong, enak aja. Kalau Untuk KPP soalnya Pak. mau ditawar lagi sama dia. Berarti kan cuma 41 kilo nanti. Bikin emosi aja ya. Ya. Terus. Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Iya, harus dikodo ya. Terutama yang sudah balik. Coba ingat, terutama perempuan, setiap bulan pasti seminggu dia kena. Jangan hati-hati loh, ibu-ibu. Pastikan dulu puasa yang tinggal yang masuk head itu harus dikodo loh. Kalau bisa jangan terjadi perulangan. Maksudnya apa? Sebelum Ramadan tahun depan, kodo tahun ini harus sudah selesai. Jangan kodonya berlanjut sampai 3 tahun nggak dikodo-kodo, dosa besar. Iya kalau maaf panjang umur, kalau pendek umur, ahli waris nggak tahu tinggal puasa, kena dia nanti padang mahsyar. Perempuan kan kena kan, setiap bulan itu kena seminggu dia. Kalau kita bebas, nggak ada alasan tidak puasa Ramadan. Kalau perempuan dapat fasilitas 7 sampai 10 hari tergantung orangnya. Ada yang 10 hari nggak ya? Ada yang head itu. Ada ya? Bukan karena sakit ya, Bu? Memang ada 10 hari gitu. Iya, mau bilang apa? Istri saya 2 bulan. 2 bulan nggak puasa. Ya? Terus? Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki Kesukaran. Apa maksud ayat itu? Kalau sakit jangan puasa. Haram malah puasa sakit. Yang membatalkan puasa itu muntah yang disengaja. Yang disengaja itu temanya itu, judulnya itu. Muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Misalnya colok gini kan. Iya. Itu batal puasa kita. Tapi kalau muntah karena alami nggak apa-apa. Ya ada lagi?
Besok pagi udah niat buka puasa dia. Makanya tanya hari ini. Kalau misalnya dulu kan males gitu loh bayar puasa ya Ustaz ya. Jadi udah kayak Udah niat lupa. dulu udah lupa gitu berapa jumlahnya itu gimana Ustaz? Terus-terusan aja dibayar. Misalnya niatkan aja dikira-kira. Niatkan aja terus aja. Iya, karena besok utang besar di padang master gimana? Seingatnya. Terlambat masuk surganya. Seingatnya misalnya kita hitung-hitung. Saya kan melahirkan berkali-kali, Pak. Berarti ada yang nggak puasanya itu karena DTI, karena hamil. Ya makanya harus diulang. Iya. Ganti anak dibagi-bagi sama anak. Oh bisa gitu? Bisa lah. Jadi anak yang ngejalan Bayarin kodo. Kalau udah meninggal. Kalau udah meninggal. Kalau masih hidup ya. Jadi berwasiat di surat wasiat. Tolong bayarin kodo mama nak. Waktu mama dulu melahirkan sekian kali enggak berapa 60 hari. Stres anaknya. Lo bayar nggak boleh? kalau Hah? Nggak boleh. Memang kodo itu memang harus bayar puasa. oh nggak bayar puasa apa Kecuali- ya? Makan anak yatim Itu fidyah. Fidyah. Itu fidyah. Boleh kalau yang hamil menyusui itu kan boleh. Bayarkan Kalau sakit. Fidyah. Iya, kalau sakit boleh. Kalau sakit khusus sakit Iya, ya, iya. bisa bayar Tapi kalau fidyah. puasa sengaja tinggalkan ya memang harus membayar puasa. Sakit yang tidak ada yang sembuh gitu ya. Yang Iya, sakit permanen. permanen. Iya permanen. Iya, tapi kalau sakit insidental harus Harus bayar tetap iya. bayar. Beda sakitnya. Tuh kan banyak dulu SMA. Iya. Iya. Paling kan 2 minggu minimal. Iya, nanti kamu banyak nih. SMP SMA nggak puasa. Hari pertama terakhir doang. Hari pertama hari terakhir puasa. Bukan, puasanya 3 hari. Awalnya, tengahnya, akhirnya. Siap kalau nggak gitu nggak dapat baju lebaran. Tapi niatnya sama, Ustaz. Niatnya kodok itu kan misalkan kayak Niat kodo, sengaja puasa kodo. Sawalan sama Senin Kamis itu nggak ada Enggak masalah. dong. Beda. Beda. Nggak bisa diniatkan pada Senin Kemisnya, kecuali kita puasa di Senin Kemis niatnya mengkodo. Nggak bisa puasa Senin Kemis sekaligus mengkodo. Tapi kalau hari Senin Kemis dipakai untuk mengkodo, boleh-boleh saja gitu loh. Karena ada orang berniat Gimana kan? Senin Kemis dilakukan mengkodo hari Senin Kemis. Oh, Tapi iya, iya. bukan berarti dua puasa sunnah dan puasa wajib, nggak bisa digabung dong. Boleh dilakukan di Senin Kemis, tapi niatnya memang mengkodo puasa itu loh. Bukan puasa Senin Kemis. Dia mau pahala double, tapi puasanya sehari. Iya. Kayak Sawal juga tetap Iya. Sawal gitu. Ya. Ya Syawal ya Syawal, nggak bisa Syawal diniatkan sekalian kodo, nggak boleh dong. Syawal itu sunnah soalnya. Oh, nggak bisa combo gitu ya, Pak? Yang parahnya lagi udah puasa tinggal nggak mau mengkodo lagi, kena berat loh nanti itu. Iya, kita teruskan. Buka surat 44 1 sampai 3. 44 1 sampai 3. Udah. Amin gitu ya, Pak ya? Iya. Amin. Ya, baca. Mulai dari Hamil. Iya. Amin. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Kapan diturunkan? Pada malam. Yang diberkahi. Apa itu? Lailatul Qadar. Kapan itu? 10 Malam 10 malam terakhir. Terutama kapan itu? Malam 27 29. Makanya orang-orang soleh dulu malam 27 itu sebanyak-banyaknya sedekah. Malam 27 sebanyak-banyaknya salat sunnah. Karena pahalanya di tingkat 1000 bulan. Bersedekah malam 27 itu ini bisa dilakukan nanti ya. Malam 27 catat nanti. Pahalanya 1000 kali lebih besar daripada sedekah di luar Ramadan. Malam 27 itu. Itu malam 27 itu waktu pertama kali Al-Quran turun ya atau Sejak ini sampai hari kiamat. Apanya? Malam 27 itu. Hitung kapan kita puasa. Nanti hitung ke malam 27. Banyak sedekah. Malam. Berlakunya sampai hari kiamat itu. Tergantung pribadi orang kapan puasanya mulai. Hari Senin atau Selasa gitu loh. Sedekah terutama. Ya, ya. Malam 27 itu utamakan banyak sedekah. Ada uang kasih terutama saudara yang tidak mampu. Lebih besar pahala kita bersedekah sama saudara yang tidak mampu daripada orang miskin yang tidak saudara. Lebih diutamakan. Misalnya ada saudara papa di Madura yang susah, ditransfer ke sana. Ada saudara kita Jawa Tengah, itu didahulukan. Jadi maaf, bukan tetangga.
Kadang orang sama tetangga baiknya Masya Allah, sama iparnya nggak teguran. Sama tetangga Subhanallah, sama adik kandungnya sendiri belum tentu berbagi. Ada bawa durian dari Medan, kembang kempis tetangga, menciumnya nggak dibagi. Ya. Kemudian surat 97 1 sampai 5. 97 1 sampai 5. Sudah? Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ya, terus. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba lihat. Makanya Bapak bilang tadi, sedekah kita nanti malam 27, pahalanya lebih dari 1000 kali sedekah di luar Ramadan. Jadi nanti berlomba-lombalah sedekah kalau ada uang malam 27 itu. Lebih dari 1000 bulan kata. Itu Allah loh, Al-Quran kan itu. Kadang kita di Indonesia cuek aja malam 27 kayak malam berapa kayak. Boleh tahu? Orang bilang kan 10 hari terakhir. Iya, tapi 27 khusus. Malam ganjil. 27 29. Kan itu jelas Al-Quran kan. Malam Lailatul Qadar. Terus Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. iya, pada saat itu kita sedekah saksikan malaikat. Itu yang hebatnya begitu. Turun malaikat mengurus urusan, termasuk mencatat kebaikan kita lakukan malam itu, malam 27 itu. Langsung malaikat diturunkan Allah. Malaikat apa itu? Jibril. Jibril itu siapa itu? Bukan Abu Jibril ya. Jibril itu penghulu malaikat, bosnya malaikat dia. Dia ada satu apa ada banyak? Banyak. Apa nih? Jibril. Malaikat itu banyak. Jibril ya satu. Oh, Jibrilnya satu. Malaikat banyak. Penjaga kiri kanan malaikat kan? Iya. Di alam kubur itu malaikat. Tapi Jibril satu. Dia bosnya malaikat. Nah, setiap manusia juga ada. Iya. Ada dua. Rakid dan atid. Nah, berarti satu orang ada Dua jin. Dua malaikat. Berarti kalau dikali seumpamanya 1 juta ya berarti Kali 2 juta. Iya. Miliaran makhluk malaikat. Jadi di dunia ini ada miliaran malaikat. Dan tidak bisa disogok. Kecuali Jibril. Kecuali Jibril. Jibril kan Nah, nama. makanya Namanya Jibril. oh namanya Jib. Iya. Malaikat Jibril. Bukan Jibril itu nama apa? Nama malaikat. Malaikat. Kan ada malaikat Munkar Nakir. Malaikat Israel, malaikat Jibril, malaikat Israfil. enggak. Israfil menurunkan hujan. Mikail membawa rezeki. Nungkar nangkir yang menyiksa manusia di kubur. Iya. Iya. Malaikat apa tadi Jibril membawa wahyu. Jadi masing-masing tugas. Ya, jadi Jibril cuma satu ya. Enggak ada istilahnya ribu-ribu. Oh enggak. Juta-juta. Nama. Itu nama. Malaikat banyak tapi Jibril satu. Nama malaikat. Manusia banyak, Munzir satu di sini. Namanya malaikat. Iya kan? Nama malaikat. Di luar mungkin ada juga sih Munzir. Ya, begitu kira-kira. Jadi masing-masing kita dicatat amal kita. Besok kelihatan rekaman ini. 1 detik pun nggak ada tinggal ini. Semua perbuatan jahat baik. Sejak kapan dihitung Om? Sejak balik. Kapan selesai? Ruh kita keluar dari tubuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Malaikat tugasnya selesai. Biasa dipertontonkan di padang mahsyar. Ditonton miliaran orang kita itu. Pernah nyolong, pernah itu. Cucu kita nonton. Kakek ternyata preman di Cianjur dulu katanya. Di dunia pura-pura baik di hadapan cucu. Rupanya ketahuan padang mahsyar. Ditonton semua orang loh. Kita ini nanti. Termasuk kita ngaji nih, lihat orang katanya. Nanti makan kolak yang paling banyak, kelihatan itu. Cuma iya. Kelihatan semua. 1 detik pun nggak ada lepas. Karena rekaman. Yang paling mengerikan itu ditonton semua orang. Waktu kita muda nakal dulu ya, kita jujur lah, kan agak-agak nakal dulu. Dilihat orang semua. Pura-pura baik kita depan ibu, di belakang aneh-aneh, ketahuan semua.
Baru muncul pengadilan, penggiringan ke padang mahsyar. Disitulah fungsi syafaat. Apa arti syafaat? Pertolongan. Disitulah fungsi syafaat. Biasanya orang dapat syafaat itu orang yang banyak bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Sukalah bersalawat. Jadi besok kita ditolong. Sambil nyetir bisa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad bisa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Sambil nyetir. Sambil bikin nasi goreng ibu-ibu. Besok dilihat padang mahsyar. Masya Allah, nyetir juga dia bersalawat. Sambil ngetik bersalawat, di kantor bersalawat. Luar biasa besok itu. Rasul kan lihat nanti. Siapa umat yang rajin salawat itu? Ya, insya Allah. Terus Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. sampai terbit fajar. Disitulah banyak berdoa. Nanti malam 27. Sedekah banyak, berdoa banyak. Sholat sunnah banyak di malam itu. Gak apa-apa nggak ke masjid, di rumah sholat sunnahnya banyak. Sholat sunnah yang paling bagus itu di rumah sebenarnya, kecuali tarawih. Kecuali tarawih ya. Sholat sunnah terbaik di rumah. Sholat fardu baru ke masjid. Oh, nggak harus ke masjid ya malam-malam kayak gini tuh ya? Sholat sunnah itu terbaik di rumah sebenarnya, kecuali tarawih. Itikaf kalau malam terakhir kan itikaf. Iya, atau 10 malam terakhir itikaf. Malam ini mulai ya, Ya malam ini. itikaf. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar masjid. Tidak boleh keluar masjid. Diantar makanan semua, pakaian kotor diambil, pakaian bersih diantar. Di masjid kan ada orang. Di sini ada kan itikaf kan? Jadi makanan diantar, pakaian kotor diambil. Depan lagi gitu. Hmm? Duluan. Ya nanti malam habis sholat maghrib isya masuk ke masjid. Ini tidur di masjid juga ya? Iya. Semua tidur bangun baca Quran, zikir, tidur bangun baca Quran. Tidur aja masjid pahala kita kalau itikaf itu. Tidur aja pahala. Makanya orang dulu itu 10 malam terakhir kalau dia capek ya tidur. Nggak apa-apa. Kalau seumpamanya itikaf itu kan 10 hari. Kalau kita ambil semuanya di ganjil-ganjil gitu, Nggak habis itu. Itikaf itu 10 hari. Kalau Itikaf itu Malam ganjil itu beda. 10 hari kali 24 jam. Jadi kalau orang pulang kerja masuk, oh itikaf itu bukan itikaf. Tak ada sejarah itikaf malam-malam ke masjid. kalau Yang namanya itikaf itu 10 malam kali 24 jam. Nanti malam mulai masuk. Keluarnya malam Idul Fitri. Habis sholat isya kita pulang. Itulah itikaf. Makanya tuh kalau untuk pegawai jangan harap bisa itikaf. Karena paginya dia kerja. cuti ya. Ambil cuti aja 10 hari. Kalau memang khususkan gitu ya. Karena orang bilang, mau itikaf Pak, nanti malam saya masuk. Tapi Bapak kerja, iya paginya saya pulang. Bukan itikaf saya bilang. Bukan itikaf itu. Itikaf itu 10 hari kali 24 jam. Di Indonesia aja yang begitu kan. Karena nanti kalau di Arab itu Madinah itu hujan. Oh iya. Kalau di Madinah di Arab itu pemerintah meliburkan 10 malam terakhir. 10 malam libur semua. Silangan itikaf. Mulai dari rajanya, perdana menterinya, pejabat negara, itikaf. Makanya berkah Timur Tengah itu. Kita maaf, nanti ada bupati gubernur yang taat. Sudah di blacklist. Iya kan? Fanatik dibilang, oh jangan terlalu fanatik lah jadi gubernur gitu. Ya, Ustadz aja nggak boleh fanatik, apalagi gubernur. Nggak usah lah jadi fanatik amat katanya. Kalau sana nggak, memang itikaf orang semua. Sepi jalan itu kalau Timur Tengah itu. Selama 10 malam terakhir ini. Karena semua orang di masjid. Makanan diantar sama istrinya. Diantar, pakaian kotor diambil, pakaian bersih diantar ke masjid. Sekadar mengeluarkan kepala aja gini dari pintu masjid itu. Keluar dari masjid aja nggak ada. Misalnya ini pintu masjid ya, teras itu. Diantar istri pakaian kotor. Sekadar mengeluarkan begini aja. Sampai keluar dari masjid aja mereka nggak mau itu. Sampai begitulah itikaf itu. tapi itu khusus buat laki-laki. Laki-laki memang.
Perempuan itikaf di rumah. Perempuan juga itikaf tapi di rumah. Iya, di kamar. Bukan itikaf di teras-teras gitu. Berarti juga nggak boleh keluar rumah juga? Nggak boleh. Nggak boleh keluar kamar gitu. Iya, di kamar terus. Kalau di kamar, ya, tapi kalau dalam lingkungan rumah mungkin masih bisa ya. Bisa lah, bisa. Nah, Tapi memang disuruh tidak keluar kamar, di kamar memang. mau disuruhnya gitu. Dianjurkan di kamar, kamar tidur. Itu aja kerjaan. Tertidur ya nggak apa-apa tidur. Bangun nanti istighfar, zikir, baca Quran. Tertidur lagi, tidur nggak apa-apa. Tidurnya aja pahala gede kok. Banyak yang tidurnya berarti. Sholat tidur. Memang itu kerjaan memang. Puasa. Buka puasa, sholat, tidur, zikir. Kalau orang ngajin kan kadang baca Quran, zikir. Kalau malas nggak apa-apa tidur aja. Udah bilang tidur aja dapat pahala waktu itikaf itu. Sambil main game. Siapa main game? Beliau. Enggak, itikaf di masjid bang main game. Lihat Facebook. Ah, seperti itulah. Ya, kayak gitu Lihat nggak boleh Facebook. kan? Nggak boleh lah. Batal itikaf itu. Oh. Buka-buka Facebook, buka Berarti HP. ini handphone tinggal aja. Jangan bawa ke masjid HP itu. Gak mungkin nasi iman lu gak sekuat. Yakin gua. Iya betul. Nama itikaf yang betul-betul nggak megang apa-apa, nggak megang HP, nggak megang laptop, hanya Quran, zikir, tidur, Quran, zikir, tidur. Malas baca Quran, tidur aja. Jangan bawa laptop ke masjid. Kerja lagi dia. Saya pernah khutib Jumat, kerja dia ngetik. Oh, saya tegur dari mimbar. Yang nggak boleh kan orang berbicara ketika khutib Jumat. Tapi kalau Jumat khutibnya boleh negur orang. Pernah saya gitu di Masjid Agung atau di mana dulu saya itu. Enak dia ngetik saya khutbah Jumat. Oh, hei kau nanti sore belum tentu hidup sampai jam 4 saya bilang. Kok bisa kau kerja sedang kok saya khutib di sini khutbah saya bilang. Kaget orang semua. Nanti habis Jumatan sholat zuhur nggak sah Jumatan saya bilang. Nggak sah Jumatan itu. Kenapa Jumatan 2 rakaat? Karena khutbah Jumat mendengarnya dinilai 2 rakaat. Kalau dia tidak mau dengar berarti nggak sah. Ya, berarti kalau orang tiduran gitu berarti enggak. Enggak, ulang lagi sholat. Oke. Gak boleh tidur. Kan orang pura-pura nunduk, bukan nunduk, tidur. Wah, Tapi kalau banyak tidur kan ngorok, malah ngorok. Ngorok, iya. Yang ngorok. Iya. Sudah bangun protes dia. Sudah bangun protes lagi. Ini nggak sah Jumatan, kenapa? Nggak ada khutib Jumatnya katanya. Karena dia tidur. Saya berapa kali juga malah bangunin orang itu. Nggak boleh juga. Itu harus wudhu lagi kan ya Pak Ustadz ya? Ya udah lah. Tapi itu Kita- Jumatannya udah nggak sah kan? Nggak, Ustadz ya? bukan nggak sah. Nggak apa? Sia-sia. Abdul kan? Sia-sia. Beda nggak sah itu. Nggak sah berarti batal. Ini nggak sia-sia kata Allah. Kurang lengkap ya Ustadz ya? Sia-sia. Kalau kayak gitu ya kalau Di rumah diulang lagi zuhur. apa namanya sholat lagi ya. Iya zuhur. Yang kita tertidur itu gitu ya. Ulang zuhur di rumah. Bukan nggak sah, sia-sia. Sering kan orang Jumatan tidur gini, pura-pura khusyuk, rupanya tidur. Bangsatnya masih banyak. Saking kusuknya itu. Gak mungkin aku gak pernah nyender karena tidur aku masih kalau nyender. Penyakitnya apa? Cari tembok, Iya. cari tiang masjid, Iya. supaya nyender Kan tidur. emang gak boleh nyender kan Pak? Nggak boleh, Iya. begini Iya, duduk. benar. Oh iya. Katanya juga kalau di masjid sambil dengerin gitu. Nggak boleh, gitu. nggak boleh. Dilarang gitu-gitu. Berarti kan santai dia gini kan, gini. Tidur dia jadi nanti, seperti beliau. Banyak yang kita langgar sekarang saya, terutama yang nyender di tembok itu. Iya. Kedua, cari tiang masjid. Baru dia khutbah, nggak sah dia. Harus ngulang salat zuhur. Mestinya yang si siapa? Khotib. Khotibnya bisa tegur ya. Bukan wajib, kalau saya tegur itu di dari mimbar. Gila, ngetik dia kerja, saya sedang khotib Jumat. Oh, kau sampai jam 4 belum tentu hidup kau, saya bilang. Kaget orang. Kalau itu kan ambil ngetik enggak, maksudnya kalau yang tidur itu bisa itu Kan parah itu bisa ngetik kerjaan kantor sambil mendengar khotib. mungkin dia mau cari pahala juga tuh. Pahala Dia juga, nyatet ceramah. Pahala ngetik. Pahala Dia apa, ceramah akhirat. Ustadz, di share gitu kan. Di namanya apa ini? Orang dia mindahin gini kok kerjaan. Itu contoh-contoh yang apakah dia tidak ngerti hukum atau mencuekin hukum atau masa bodoh dengan hukum. Wallahu alam.
Tapi jangan lakukan ya anak-anak kami anak ya. Waktu dengar khutbah Jumat harus serius. Jangan, nggak boleh tidur, nggak boleh nyender, nggak boleh cari tiang. Ah kayak gitu kan nyender itu. Iya. Nah, 2 4413 udah dibaca semua? Belum? 2 Ramadan itu kenapa mulia? Karena bulan penuh dengan ampunan. Hadisnya mana? Barang siapa melakukan ibadah di malam hari pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho, bukan karena mertua, bukan karena cari nama, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni Allah. Masya Allah. Dosa semua, dosa kecil ya, bukan besar. Besar harus bertobat. Diminta atau tidak diminta? Saya ulangi, hadis ini sahih. Barang siapa melakukan ibadah di malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho, artinya sholat, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni Allah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Yang ketiga, bulan untuk menggapai ketakwaan, surat 2183. Buka 2183. Ya. 2183. Udah? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Siapa sebelum kita itu, nak? Contohnya siapa? Nabi apa contohnya? Nabi apa lagi? Ada yang Nabi 40 hari 40 malam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Siapa itu? Nabi Isa. Makanya orang Kristen tidak bisa melaksanakan ibadah itu. Isa itu 40 malam loh, nggak makan, nggak minum. Secara teori akal mati memang. Tapi nyatanya Isa nggak mati. Nabi Isa kan puasanya itu 40 hari 40 malam. Makanya nggak dilakukan orang Kristen ibadah itu. Siang malam puasa gitu? Iya, siang malam. 40 hari 40 malam. Berarti 24 jam puasa? Iya. Makanya dibilang 40 hari 40 malam. Dalam setahun. Nabi Isa itu. Dapat cairannya dari mana? Pikir logika ya? Nyatanya hidup. Makanya saya bilang secara teori mati kan. Nyatanya Isa hidup kan. Nabi Isa hidup. Makanya mati nggak kuat. Kalau kita bicara teori medis, sumber cairan nggak ada kan mati kan. Nyatanya hidup dia. Ada 3 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Diangkat ke langit. Jadi hidupnya di langit. Logikanya, langit itu nggak ada air, nggak ada itu kan. Tapi kenapa bisa hidup? Karena Allah yang menghidupkan. Jadi nanti menjelang kiamat, Isa itu diturunkan. Membunuh babi dan orang... Hah? Dan mematahkan salib. Itu hadis sahih. Semua babi dibunuh, dimatahkan salib, kiamat turun. Jadi kalau ada kedengaran, oh Nabi Isa sudah turun, salib-salib sudah dipatahin di gereja, berarti udah mau kiamat. Sebagian riwayat mengatakan 30 tahun kemudian itu, 30 tahun. Salib itu dipatahin sama dia. Karena dia bukan pembawa agama Kristen. Kristen bukan dari dia, dia bawa agama Islam. Sebenarnya Isa itu kan nabi, apa namanya, agama Islam. Semua nabi Islam. Oh, semua nabi. Iya. Oh, Isa baru dikenalin di zaman Muhammad. Di Nabi Muhammad ya? Enggak. Sejak Nabi Adam Islam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, agamanya sebut Islam. Apa namanya, diturunkan kitab apa namanya, Zabur. Zabur. Tapi tetap Islam. Zabur itu Zabur, terus Taurat, Injil, Al-Quran. Injil, Al-Quran. Isinya semua Islam. Ka'bah itu dibangun sama Ibrahim, Ismail. Yang bangun Baitullah siapa? Ibrahim kan? Islam kan? Dia haji. Ismail berangkat haji. Islam. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Isa itu Kristen, dalilnya mana? Apa mungkin Taurat, Zabur itu adalah sebenarnya apa, Al-Quran awal-awalnya lah kasarnya gitu. Nah, Al-Quran itu adalah penyempurna gitu dari apa, Memang jelas Al-Quran kitab yang sempurna. Jadi semua inti Taurat, Zabur, Injil itu ada dalam Al-Quran. Kesimpulannya begitu. Iya, itu maksudnya. Semua intisari Zabur, Taurat dan Injil ada dalam Al-Quran. Makanya sebuah nabi itu Islam.
Nggak ada nabi Nasrani, ada nabi Yahudi, nggak ada. Itu kan istilah itu muncul dari manusia, Yahudi dan Nasoro itu. Nama lembah. Tapi kan perintah sholat tuh baru diturunkan pas Nabi Muhammad. Enggak. Sejak Nabi Adam udah ada sholat. Tapi Ibrahim udah gini ya. Cuma beda sholatnya. Secara teknis, semua nabi sholat. Hanya teknisnya kita 5 kali sehari semalam. Ada yang 50 kali sehari semalam. Nggak sempat makan kan? Nabi Adam kan 50 kali sehari semalam sholatnya. Kita 5 kali, itu pun banyak yang tinggal. 50. Iya, setengah jam. Ya, logikanya lah. Iya kan 24 jam. 24 jam kan baru 24 tiap jam 24. Berarti Setengah jam sholat, setengah jam kurang. Ya, kita 5 kali sehari semalam banyak yang nggak sholat Iya. kok. Sholat cuma 5-7 menit. Ina atau ina kulhu, ina atau ina kulhu. Belum sholat udah dicatat pahala malaikat. Kenapa? Pasti ina atau ina gitu. Ina atau ini, kulhu. Kan itu kan ayat langganan kan. Ina atau ina kal kausar kata Rasul. Kalau udah kebelet. Baru ditambah lagi karena sering kesurupan disuruh menghafal ayat kursi. Karena pernah kesurupan istrinya kan gitu. Orang Indonesia. Ya. 2. Bulan penuh ampunan dan dosa. Makanya banyak istighfar bulan Ramadan. Ketiga, bulan menggapai ketakwaan. Sudah 2183. Udah. 4. Bulan ditutupnya pintu neraka. Kenapa maksudnya pintu neraka ditutup bulan Ramadan? Artinya apa? Ibadah kita itu nilainya luar biasa pahalanya. Setan kan yang godain kan. Iya, memang hawa nafsu. Setan kan dibelenggu. Iya. Memang benar murni hawa nafsu itu. Berarti kan luar biasa nafsu manusia itu kan. Tanpa setan aja pun jahat. Apalagi sama setan dia. Tanpa setan aja udah jahat. Setan suka difitnah ya Pak ya? Iya, tersinggung setan itu. Setan juga manusia kan. Ya mungkin karena itu ya, karena kita melawan hawa nafsu, kita melakukan kebaikan istilahnya 1000 kali, kita melakukan kejahatan berarti 1000 kali. Padahal setan nggak ada. Iya. Dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Nah, maksudnya Berarti kan setannya dari diri itu kan. iya. Diri sendiri, namanya nafsu itu. Luar biasa kan nafsu itu. Terus terdapat malam Lailatul Qadar, udah tadi. Belum. Baca 97 1 sampai 5. Ayo. Ayat ini mensyarat bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Terus udah. Udah. 6. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Dengar ya. Sesungguhnya bagi orang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Nanti habis berbuka Bentar ya Mas ya. puasa apa berdoa sungguh-sungguh. Sebelum berbuka doa, setelah berbuka juga doa. Misalnya makan kolak 3 sendok, istirahat dulu sebentar, doa. Itu makbul itu, dijabah. Jadi buktinya enggak Pak, saya minta itu belum dikasih, bukan tidak dikasih, ditunda. Kedua diganti, karena belum tentu baik untuk kita. Doa apa saja? Iya, semua doa di dua kemungkinan. Ya maksudnya pas kita tadi Iya, doa apa saja. Tapi biasanya dianjurkan Rasul itu doa kebaikan. Ya Allah, tingkatkan ketakwaanku, istiqomah dalam keimanan, keluarga orang-orang yang beriman. Di situ jangan minta rezeki, rumahku 16, nggak perlu minta itu. maksudnya kayak gitu. Jangan minta yang gitu begitu, minta keimanan aja dulu. Setelah kita berbuka 2-3 sendok makan kolak, berhenti sebentar doa sungguh-sungguh ya. Masya Allah. 8. Sambil ngeledek ya. Iya, sambil gelek-gelek gini ya. Sambil gini kayak basah-basah gitu. Kemudian Punya ijazah ya, Bu? umroh mendapat pahala seperti melakukan haji bersama Rasulullah. Ramadan. 10 malam terakhir itu umroh Setelah masa 1 Ramadan. ya. Yang ke-9, puasa dan baca Al-Quran di bulan Ramadan jadi syafaat di hari kiamat. Perbanyak baca Quran. Misalnya habis zuhur 2 lembar nggak apa-apa. Kita baca tapi tajwidnya kita Ya jangan, kalau bisa lebih bagus lah. Jangan diabaikan tajwidnya.
Soal salah, Jadi kayak lama gitu. soal salah karena proses nggak ada masalah. Tapi salah tidak mau belajar baru dosa. Contohnya, kita rajin baca Quran, tapi memang sambil belajar nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran salah, tapi nggak mau belajar baru dosa membaca itu. Ya Allah benar-benar bukan iseng aja. Enggak taruh aja. Nggak apa-apa nanti aja. Biar dapat kesegarannya gitu. Ya, nggak bisa. Makanya hati-hati buat terutama adik-adik ya nak ya. Ini puasa nggak mereka ini? Puasa. Tadi jam 12 minum ada? Enggak. Oh enggak. Adiknya nggak puasa Pak yang kecilan. Oh iya. Sahurnya pakai apa? Usahakan pakai sayur ya nak. Pakai labu itu benak itu. Cadangan airnya tinggi. Saya setiap sahur makannya pakai labu. Labu yang putih itu. Labu putih itu. Itu cadangan air tinggi. Direbus. Direbus saja. Tiap hari saya sahur makan itu. Nasi dikit itu yang banyak, sepiring. Udah ada pertanyaan? Ada setengah jam lagi kita mau. Jam berapa buka? Pati. Semua pati, nyanyi pati. Pati, baby. Pak, kalau kita tadi kan puasa semuanya kita batal, kita terus bayar fidyah. Kalau kita setelah bayar fidyah itu harus puasa juga. Lihat puasanya apa dulu. Batalnya karena apa? Karena sengaja atau karena sakit? Wajib diganti kalau sakit. Nggak bisa bayar fidyah. Sakit yang permanen yang bayar fidyah. Iya. Kalau sakit biasa harus bayar puasa. Puasa. Makanya apabila kamu sakit dalam perjalanan, hendaklah menggantinya kata Allah. Kecuali sakit permanen, stroke. Atau orang tua yang sudah uzur, nggak mungkin lagi puasa. Itu baru bayar fidyah. Kalau kita sakit karena demam, harus bayar puasa. Sehat harus bayar. Jangan semua dipidyahinya. Tertolak itu fidyahnya. Misalnya orang tua nggak mungkin puasa lagi, itu ya fidyah. Apa nak? Puasa setengah hari itu diganti nggak? Kalau belum balik sebenarnya nggak perlu ganti. Digantinya kalau sudah balik nak, karena belum ada kewajiban puasa. Belajar nggak sih? Tapi kalau dengan alasan pembelajaran silakan saja. Tapi tidak ada kewajiban mengkodo karena kewajiban puasa dia belum, karena belum balik. Kita kan kewajibannya karena balik. Mana baliknya itu? Mimpi laki-laki, perempuan haid. Ada lagi? Ada lagi? Misalnya kita sholat ketinggalan, terus ada orang jamaah 2 kan sejajar-jajar nih. Iya. Kemudian mereka tahiyatul akhir. Kita mau nyusul, itu tadi belakangnya atau di sebelahnya? Sebelahnya Nggak ada Iyalah. bukan di belakangnya. Sejajar. Contoh sini. Karena udah nggak mungkin lagi berdiri Iya. kan. Maaf. Ya begini. Kalau mau datang, Kan udah selesai. jadi nggak usah nyenggol saya, langsung aja sebelah. Udah. Nggak, pasti kalau Enggak, udah tahiyat akhir nih. Oh, ya udah langsung tahiyat akhir. Di sebelahnya, saya di sebelahnya Di sebelah, iya di belakangnya imam atau sebelah saya benar sama. sebelahnya makmum? Iya, contohnya saya sudah tahiyat ya. Iya. Oke, saya agak pegal nggak bisa tahiyat. Ya, saya tahiyat. Langsung aja tahiyat. Udah ikuti ya. Pahalanya sama dengan sholat. Cuma 2 orang. Padahal cuma 1 menit. Cuma 2 orang. Iya 2 orang. Kalau kan 1 orang iya. Imam terus ustadz makmum nih. Iya. Saya datang nih. Oh enggak, sejajar dengan saya harus saya mundur. tapi kan Ada tahiyat kaki akhir. duduk. Tahiyat Posisi akhir. kaki duduk. Oh iya, di sampingnya langsung. Otomatis sampingnya. Sampingnya Iya. makmum. bukan Makmum belakangnya. tuh, iya dong. Kan nggak mungkin berdiri lagi. Di samping cewek. Udah terakhir soalnya. Jadi harus tetap samping makmum. Iya, Jajar. samping itu. Makmum yang Iya, yang sebelah itu. Tapi kalau berdiri dia harus mundur Iya. karena sudah Kalau berdua. udah tinggal ayat akhir itu. Kan nggak mungkin soalnya nggak mungkin dia Mundur. Iya, dan nggak mungkin, nggak boleh. Nah itu kan karena udah tahiyat akhir, berarti seumpamanya kita sholat asar. Berarti kita berdiri itu 4 rakaat lagi kan? Iya, tetap. Bukan 3. Enggak. Karena dihitung 1 rakaat kalau dapat ruku, Fatihah. bukan Fatihah ruku. Ruku, ya. Jadi contoh Allahu Akbar. Bukan Al-Fatihah. Bukan, sejak ruku. Kalau kita sempurna ikuti ruku, ikut sujud dihitung 1 rakaat. Misalnya begini misalnya. Om sini Om. Jadi imam. Saya
Nanti begitu saya takbir langsung ruku ya. Ya? Iya. Allahu Akbar. Ya udah langsung aja. Saya dapat 1 rakaat itu. Oh, Tapi kalau udah sempat dia duduk langsung jangan pergi-pergi, jangan perintah. Udah ruku langsung sujud. Saya dapat nggak bisa. Saya ikut dia langsung sujud, tapi tidak dihitung 1 rakaat. ulang lagi dari Saya ulang dari nol. Begitu dia, Assalamualaikum warahmatullah, saya ulang dari nol. Oh, berarti hitungan itu, Pak. Kayak tadi saat Ruku. misalnya gini, Sat. Saya mau ruku, imam udah ruku, saya langsung ruku dapat 1. Enggak dong. Karena imam sudah ruku, udah bangkit ruku. Belum bangkit, masih ruku. Oh iya dapat, asal sempurna ya. Iya, misalkan Jangan begitu imam bangkit dari ruku, antum ikut-ikutan ruku belakang kan nggak bisa. imam di ruku, Allah. Oh ya, Allahu Akbar. Ruku ini. Langsung saya udah Dapat 1. dapat. Kalau udah ngangkat, Nggak bisa dong. Udah selesai. Udah selesai Nol. nggak bisa. Iya, kembali ke nol. Kembali ke awal sujud. Iya, ada lagi. Kalau lagi sholat sunnah tiba-tiba ada yang mukul dari Nggak apa-apa. itu cara nolak tangan. Nggak nolak, ikuti aja langsung. Boleh kalau angkat tangan tadi. Otomatis. Kalau kita gini, Bisa nolak begini, bisa otomatis dia ikut kita walaupun sholat sunnah. tapi niatnya dia kan sholat wajib. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh gitu. nolaknya ya kalau nggak begini. Ada 2 pendapat ulama, bisa gini. Jangan gini, tos nanti dia. Ya ini kira kisah sunnah. Ada yang menganjurkan lakukan aja terus nggak apa-apa. Walaupun dosa kita sholat sunnah. Sunnah. Misalnya pada zuhur saya kan sunnah. Iya. Antum datang, sok nyentuh saya sudah nggak apa-apa, normal saya sholat. Walaupun saya sholat sunnah, tetap dapat pahala jamaah. Tapi yang ikut itu tetap sholat Sholat fardu, sholat wajib, karena dia sholat zuhur terlambat. Iya, sholat pernah juga seperti itu. Kita berhak menolak juga bisa. Tangan aja. Isyarat bahwa kita sholat sunnah. Bahwa kita sholat ini Bisa gitu. bisa juga nolak. Artinya gue ini sholat sunnah. Bisa, tapi teruskan juga sholat nggak apa-apa. Dia tetap wajib. Berarti patokannya ruku ya, Ustaz ya? Patokannya ruku imam. Iya. Masih bisa. Patokannya Kalau sebelum imam udah bangkit ruku. dari ruku, baru Udah bangkit ruku, udah dihitung 0. Kembali ke 0. Enggak. Patokannya itu. Enggak, ruku. Karena kan Begitu kita salah satu- Allahu Akbar. Fatihah kan nggak sah gitu. Kan kita ada ikut bacaan imam. Enggak sah itu kalau sholat jamaah, kalau pribadi. Kan ada Kan, kenapa tidak sah kalau sholat itu pribadi, tidak berjamaah? sendiri. Iya, sholat sendiri. Bukan sholat jamaah. Karena kita sudah diwakili sama imam, Fatihah. Nah, Kan ketika imam baca ayat, sebagian kan orang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Justru suruh menyimak bacaan imam, bukan ikut baca Fatihah. Karena baca Fatihah sudah diwakili imam. jadi kita nggak perlu baca. Kalau Nggak perlu. baca ya, berarti kita Menyimak. bisa dengerin aja ya. Yang menyimak bacaan ayat imam. kecuali zuhur asar. Iya, kecuali yang ini. Surat pendek imam baca ada juga nih Pak yang baca Al-Fatihah pelan-pelan. Kenapa? Gimana? Iya, makanya nggak ada dianjurkan. Karena dia menyimak ayat. Yang kedua, berisikonya kalau imamnya baca surat pendek, kita berdiri belum selesai udah ruku dia. Iya. Dan contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainal kautsar, katanya kan. Sementara kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kan rusak Fatihah kita gara-gara dia. Makanya dianjurkan, sepakat dan saya sepakat, kalau berjamaah kita tidak perlu baca Fatihah, tapi menyimak bacaan imam. Bacaan ayat itu. Kecuali rakaat. Bisa kita Tapi baca. bacaan ruku, bacaan kita- sujud tetap ya. Oh iya dong, itu sendiri-sendiri. Karena kita nggak usah baca, Ustaz. Kita nggak usah baca, Ustaz. Bacaan ruku sujud ya pasti sendiri-sendiri. Pas pada saat ini nggak usah bacaan surat. Fatihahnya enggak. Fatihahnya kan enggak. Kecuali rakaat ketiga keempat ya. Iya. Gimana rakaat ketiga? Iya, sholat zuhur, asar, apa? Sholat isya. Kan rakaat ketiga keempat kan Tidak disaharkan sama imam. tidak disaharkan. Oh, iya. Kita kan baca Fatihah. Jangan sampai kita tidak baca, memang kewajiban kita. Nah, kalau sholat zuhur, sholat asar memang Iya, baca semua. baca semua. Iya. Sepanjang tidak disaharkan kita baca. Kalau disaharkan sama imam baru kita mendengarkan imam. Ya zuhur, asar tetap dibaca semua. Jangan mentang-mentang berjamaah nggak baca ayat, nggak baca Fatihah. Nah, ada lagi nih, Ustaz, yang sholatnya nempel-nempel tembok, kita mau colek, mau jadi makmum nih. Hmm. Kan posisi
sebelah kanan nempel nih kan. Kalau di kiri nggak mungkin dong kita jadi makmum. Itu gimana caranya, Ustaz? Ya tambah lu pepet lagi. Apa kita sholat sendiri atau gimana? Contohnya gimana? Coba bikin dulu prakteknya. Ya. Sebelah sini. Kalau dari kanan tuh Kita di kanan nih. Kan nggak mungkin kita tepuk sebelah kiri kan, karena ini udah mentok tembok. Imamnya di situ. Dia sholat sendiri nih. Oke. Kita jadi Mau makmum ikut, lah. iya, mau Iya, makmum. ikut. Gimana caranya, Ustaz? Ikut di belakang aja. Di belakangnya aja? Iya, belakang aja. Nggak boleh di sebelah kiri, belakang dulu. Dianjurkan lebih bagus milih di belakang. Kalau jamaah berdua itu memang sebelah kanan. Kalau nggak ada bisa lagi karena dia mepet ke tembok, di belakang aja. Belakang aja. Atau mungkin dia lagi sholat lain kali, lagi sunat apa lagi. Kagak sholat maghrib, takut bacaan. Jangan sih, orang nempel tembok kan. Takut bacanya dijarah. Baik, kita tutup dulu. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah. Kita diberkahi, dilimpahkan kesehatan, dimuliakan di dunia akhirah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ke rumah silakan, saya nggak keluar kota. Tapi bawa oleh-oleh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.